Kalau mencapai nilainya, ya, makanya kita sebut dengan yang mudahnya adalah nilainya 170 juta, maka barulah dia berpotensi menjadi muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah di masjid yang insya Allah berkahi ini. Semoga seluruh amalan sholat kita, langkah kaki kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang fiqhuz zakah yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pembahasan sebelumnya adalah berkaitan dengan apa? Ada yang tahu pembahasan sebelumnya? Syarat harta zakat. Apakah seluruh harta yang kita punya itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Wajib nggak semuanya dikeluarin? Sebagiannya dikeluarin wajib nggak? Belum tentu nih, belum tentu. Ada syaratnya kan? Nah, ini dia kita pengen tahu syaratnya nih. Misalnya ya, ini kemarin udah kita bahas. Ada beberapa poin, ada 6 poin kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi. Misalnya, di antara jenis kekayaan ya yang wajib dizakati yaitu adalah emas, betul ya? Nah, emas. Apakah emas yang kita punya ini, emas bukan emas, bukan yang dari Jawa, bukan. Emas nih, emas 24 karat, emas perhiasan, logam mulia, ya. Apakah dia wajib kita zakati? Iya, kalau memenuhi syarat. Yang paling mudah, ya, dan ini sudah kita bahas kemarin, kalau mencukupi nisab. Jadi kalau punya emas belum mencukupi nisab, maka belum diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Yang paling mudah nih. Jadi walaupun kita punya emas logam mulia, tapi belum capai nisab. Nisab emas berapa kemarin? 80 juta. 85 gram emas. Ya, alhamdulillah diulang-ulang nih, ya. Biar apal ya. Jadi kalau sudah mencukupi 85 gram emas, ya, atau kekayaan yang senilai dengan 85 gram emas dan disimpan, ingat ya, disimpan selama minimal berapa tahun? 1 tahun, berarti syarat yang kedua cukup nisab dan cukup haul. Nah, udah ketemu nih ya, hafal dah. Maka baru dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya gitu. Jadi kalau kita punya emas atau punya aset selain emas yang nilainya sekitar, kalau 85 gram emas itu kemarin hari Jumat habis ceramah, habis khutbah khotib, saya ke BSD kemarin tuh.
apa-apa dan disebut bank ya, karena banyak tuh viral ya, rekening pada diblokir. Kebetulan nih yang di BSI kagak pernah dipakai nih, ATM-nya hilang, gimana mau dipakai kan? Wah, diblokir dah nih. Saya datang aja sebelum pulang, saya datang tuh ke bank. Kemudian sama security-nya diminta untuk tunggu Pak, ada 3 antrian, saya tungguin. Sebelum saya ke CS-nya dikasih 1 lembar. Ya, lembaran ternyata di situ ada cicil emas. Saya lihat per tanggal 8 Agustus 10 gram itu nilainya 19.900.000. 10 gram. Berarti 1 gramnya berapa? 1.900.000-an. Udah mau 2 juta tuh harganya. Maka kalau kita konversi ke nilai rupiah, 85 gram emas itu kalau 2 juta berarti berapa rupiah? 170 juta rupiah. Kalau punya aset disimpan ya jumlahnya 170 juta rupiah lebih, maka barulah kita keluarkan zakatnya. Dia berpotensi untuk menjadi muzaki. Dia berpotensi untuk menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi nanti ada hitung-hitungannya lagi. Apakah ini sudah dikeluarkan dari kebutuhan pokok? Karena yang diminta itu adalah yang lebih daripada kebutuhan. Jadi udah dikurangin biaya sekolah anak, cicilan, kebutuhan rumah tangga, dan seterusnya. Oh masih nih kalau kita lihat, ya nilainya dalam setahun itu saldonya nggak pernah kurang daripada 170. Nah ini baru benar nih. Orang yang berpotensi menjadi muzaki. Bagaimana kalau dia turun? Ya nggak jadi dia. Pas naik 170, hitung lagi mulai haul pertamanya di situ. Ya, misalnya bulan Januari dia dapat 200 juta deh, misalnya saldonya 200 juta. Sampai bulan September atau Agustus ternyata turun. Keluar buat anak sekolah kemarin tuh. Ya 100 juta tinggal. Maka ketika nanti naik lagi menjadi 170 baru dihitung di situ lagi. Ya, jadi dihitungannya itu kalau sudah mencapai nisab dan dihitung haulnya 1 tahun. Ya, jadi yang mudah diingat, harta itu nggak semuanya dizakatkan kalau belum mencukupi nisab dan cukup haulnya. Ya, itu kalau emas. Bagaimana dengan zakat-zakat yang lain? Ya, misalnya kita sebut zakat pertanian, zakat peternakan. Maka dia nisabnya dan haulnya lain dengan zakat emas. Kalau zakat emas, nisabnya 85 gram emas dan haulnya 1 tahun. Kalau peternakan dan pertanian, nisabnya berapa? Nisab, batas hartanya. Kalau haulnya dulu tadi benar. Kalau haulnya berarti apa? Haulnya berarti ketika panen, ketika dia dapat panen nih. Nah, berapa nih panennya nih? Maka nisabnya hartanya kalau pertanian ya beras itu sekitar 520 kg bersih, setengah kuintal ya. Nah, kalau udah setengah kuintal ke atas berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya, bukan 2,5%. Ya, ternyata untuk pertanian ada hitungannya. Ada yang 5%, ada yang 10%. Yang 5% ini gimana, Pak? Yang tanpa biaya banyak, ya mau airnya itu nggak pakai dibikin-bikin, ya udah dikasih sama Allah. Dapat air hujan, dapat tampungan, tinggal dicangkul dikit, udah ngalir tuh air. Maka dia zakatnya 10%, ya lebih besar sedikit. Kalau dia pakai kos, dia ada bangun irigasi bangun irigasi, kemudian ya macam-macam semen dan sebagainya, maka zakatnya lebih kecil, yaitu 5%. Ya, maka ini nanti zakat pertanian ini ya termasuk juga dari pengembangan daripada
zakat profesi yang kita kenal itu, ya itu juga biasanya ada yang mengambil dari pengembangan zakat pertanian. Jadi ada profesi nih. Sekarang kan ada zakat macam-macam. Ya, dulu kan zakat nggak ada macam-macam, cuma 5 doang. Zakat emas perak, pertanian, peternakan, perdagangan, itu lagi rikaz. Udah ini doang. Sekarang macam-macam. MUI ngetok palu, Basnas ngetok palu. Adalah di situ yang namanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Ya, ada yang mengkiaskan kepada zakat pertanian. Jadi setelah kita mendapatkan gaji, maka langsung dikeluarkan per bulan. Ada yang per bulan, ada yang gajinya per bulan, ada yang gajinya per bulan. Ada yang gajinya misalnya per project, ada? Ada, ya. Setelah selesai langsung. Jadi hasil panen dikiaskan dengan hasil yang didapatkan. Baik, itu dua. Jadi syaratnya yang pertama adalah hartanya harus cukup di atas 170 juta rupiah. Karena kita agak susah kalau kita mengambil emas murni. Kadang-kadang yang kita miliki pun emasnya udah campuran, ya, udah dioplos, ya, ada yang emas putih, ada yang emas campur kuningan, macam-macam. Harganya pun beda-beda nih. Maka untuk mudahnya supaya nggak salah ngitung, ya dikonversi aja ini marketnya berapa, ini marketnya berapa, ini marketnya berapa sekarang. Totalin. Kalau mencapai nilainya, ya, makanya kita sebut dengan yang mudahnya adalah nilainya 170 juta, maka barulah dia berpotensi menjadi muzaki. Potensi ini belum tentu ya, karena dia harus hitung lagi nanti apakah ada cost-nya apa enggak. Kemudian emas yang dipakai diantaranya ada emas yang dipunyai itu ada yang dipakai atau tidak. Ada yang disimpan, ada yang dipakai kan? Mana yang dizakatin? Yang disimpan aja, yang dipakai nggak perlu dizakatin. Kan begitu. Ya ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu yang sudah kita bahas. Cukup nisab dan cukup haul. Yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Jadi, kalau zakat ya kepada orang-orang ya tadi orang-orang yang mampu saja, maka inilah kewajiban muzaki. Jadi orang-orang yang mampu yaitu orang-orang yang punya harta lebih daripada nisab dan dia mencukupi kebutuhan pokoknya. Kalau dalam ekonomi Islam biasanya kita ya istilahkan dengan kebutuhan ad-daruriyah atau kebutuhan primer kalau kita mah. Kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan, udah tahu ya. Sandang, pangan, papan. Ya paling enggak bisa makan, bisa tidur, ada baju. Ya walaupun enggak mewah-mewah, makan misalnya makan yang primer apa yang primer? Makan primer. Nasi, ya lauknya ya secukupnya dah. Ada garam gitu misalnya. Ya, ada ikan asin, cukup udah. Telur misalnya cukup. Ya, kalau lagi nanti kebutuhan sekunder, makannya udah lain. Nasi, apa namanya itu yang 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, ada susu, ada buah, nah itu tuh udah sekunder. Walaupun bisa jadi antara A dan B bisa jadi berbeda, namanya kebutuhan kan ya. Dibilang enggak, menurut saya 4 sehat 5 sempurna ini kebutuhan dasar. Berarti emang udah lain nih, bukan kelas ente, kan begitu. Ya, ada lagi yang tersier, yang makannya itu pakai emas, ada tuh, yang ditaburin emas, ada, masya Allah. Kalau makan itu bukan lagi 10.000, 100.000, puluhan juta, ada yang begitu. Nah, itu lagi. Maka yang dimaksud dengan orang yang dikatakan berpotensi untuk melakukan zakat adalah yang seluruhnya tadi sudah terpenuhi. Ya, jangan sampai orang dia punya harta, tapi hartanya pinjaman. Dia punya harta, tapi hartanya tadi, ya kadang-kadang dia bisa makan apa kagak, besok bisa makan kan dia? Nah, belum. Maka dia belum mencukupi kebutuhan pokok. Ya, karena ada nanti itu yang ketiga, nanti ada orang yang bebas dari hutang. Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah bebas dari hutang.
Ada orang ya seolah-olah dia punya, tapi utangnya banyak. Ya, maka perlu dilihat nanti kalau Soeharto itu membagi dua. Ada orang yang berhutang karena hutangnya benar-benar karena kebutuhan pokoknya tadi. Ya, bahasa kita paling mudah ini, ada orang hutang di warung, buat apaan? Buat makan. Ya, ntar warungnya sampai dikunci, nggak boleh lagi. Kenapa? Lunas dulu utangnya. Kenapa? Beras, minyak udah pada dibayarin. Yang begini disuruh bayar zakat, ya enggak. Tapi juga ada orang berhutang mengembangkan usaha. Misalnya dia punya apa? Ya, perusahaan, atau punya, kalau kita mudah nih, restoran misalnya. Sate kambing, mudah misalnya. Waduh. Ya, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-10 dia pengen buka di Jawa misalnya. Yang ke-10 dia pengen buka di Jawa, dia nggak punya duit. Dia minta pembiayaan dari bank misalnya, dari bank syariah. Pinjam nggak tuh? Pinjam. Yang mana yang diwajibkan berzakat? Dua-duanya utang. Yang satu utang buat kebutuhan sehari-hari, yang satu lagi buat ya ekspansi usahanya, buat kaya, makin kaya. Yang mana tuh yang diwajibin? Yang wajib ini yang kaya ini. Walaupun Anda bilang, kata Rasulullah SAW, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ya, Rasulullah mengatakan, ambillah, ya, khudh min amwalihim. Jadi ada petugas. Kalau ini negeri Islam, Amirul Mukminin menugaskan petugas pajak. Ya, kalau kita sekarang petugas pajak itu, petugas zakat. Kalau sekarang di Indonesia mungkin ada petugas pajak misalnya, ya. Mirip tuh, ya. Coba datangnya si fulan, kemudian hitung dan ambil zakatnya. Khudh min amwalihim. Kan begitu redaksinya. Ya, Rasulullah mengutus para sahabatnya, di antaranya Muaz bin Jabal, untuk melakukan penghitungan kepada sahabat-sahabat yang ditunjuk. Kemudian setelah dihitung, ditarik zakatnya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tarudduhum ila fuqaraihim. Diambil, ya, zakatnya, tu'khadhu min aghniyaihim, dari orang-orang yang kaya di antara mereka, dan dikembalikan watarduhum ila fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. Jadi diambil dari orang-orang yang mampu, kemudian dibagikan, didistribusikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin di antara mereka. Jadi satu wilayah tuh. Maka kalau kita kembalikan ke yang tadi, orang yang berhutang ini yang mana? Orang yang berhutang ini adalah orang yang bebas dari hutang yang tadi, bukan untuk kebutuhan pokok. Kalau itu enggak ada masalah. Ya, jadi sekali lagi, bebas dari hutang ini ada dua. Yang satu adalah untuk kebutuhan pokok, yang satu lagi bebas berhutang tapi karena untuk semakin menjadi kaya. Maka yang diwajibkan berzakat tetap kepada orang yang kedua. Kenapa? Karena sebetulnya dia sudah kaya. Dia jangan sampai berkata, kata Rasulullah, ya, begitu ya, hutang itu adalah hijab. Hutang itu adalah penghalang bagi orang yang berzakat. Yang utang, ente utang apa dulu? Kan begitu. Yang satu bilang, Anda ngutang si Ahmad misalnya. Nah, kita sama-sama utang nih, ada Ahmad, ada Abdullah. Yang pertama Ahmad mengatakan, saya berhutang karena, ya, kebutuhan pokok, saya ngutang, nggak ada duit lagi, utang. Yang satu lagi Abdullah misalnya mengatakan, saya berhutang karena untuk membesarkan usaha. Maka tidak disamakan, harus dibedakan. Ya, maka yang kena zakat yang nomor satu apa yang nomor dua? Yang nomor dua. Nah, ya, makanya walaupun dia berhutang, tetapi dia tetap dikira mampu. Karena nanti jangan sampai orang-orang yang seperti ini banyak ada hutang cicilan segala, tapi sebetulnya dia mampu. Rumahnya gede, misalnya, kendaraannya dia punya. Yang satu lagi rumahnya kecil, kendaraan segitu-segitunya, tapi dia berzakat, yang ini kagak berzakat, malu gak tuh? Gak malu.
Gimana tuh? Nggak ada keadilan di situ. Maka perlu dibedakan antara hutang, ya. Yang pertama untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, dan satu lagi kebutuhan untuk ekspansi. Ini berbeda. Baik, ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima ini adalah milik penuh. Jadi harta yang belum kita miliki secara penuh, maka dia belum ya dikira untuk dihitung zakatnya. Banyak nih kalau barang milik bukan penuh itu berarti barang yang masih apa? Kalau barang bukan milik penuh, barang yang masih cicilan contohnya. Apalagi barang yang dibeli berdua atau barang ya apa namanya harta waris ya, karena rezeki nomplok tuh, tahu-tahunya, dapat nih 500 juta tanah, 500 juta nih, ya bagaimana nih, dapat ini nggak apa namanya di zakatin nggak? Tahu-tahu 500 juta dibagi 5, laki-laki semua, ya misalnya bagiannya akhirnya 100 juta, 100 juta, 100 juta, udah cukup belum nisabnya? Belum. Maka ya walaupun ya dikatakan yang pertama misalnya anak yang pertama yang megang sertifikatnya, anak pegang dulu dah nih sebelum disebar, sebelum dipecah, ya. Apakah dia suruh dizakatin? Enggak. Maka ini sebetulnya adalah milik si A, si B, si C, si D, si E. Ya, karena apa? Karena bukan milik sendiri, tetapi itu milik beramai-ramai. Yusuf Purdi juga menyebutkan harta yang milik penuh itu diantaranya adalah harta yang didapatkan dari hasil bukan dari hasil yang haram, ya. Jadi harta yang dihasilkan dari yang haram ini tidak boleh dizakatkan. Ya, hasil korupsi bahasanya, hasil nyuap, apalagi dah tuh banyak banget ya. Ya, pungli, nah kalau dikumpulin sebulan, setahun berapa? Udah tuh banyak tuh ya. Maka ini tidak termasuk yang boleh dizakatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suci. Allaha thayyibun, la yuqbalu illa thayyiban. Enggak menerima selain yang baik, yang suci. Jadi bagaimana caranya kalau udah tobat? Kalau tobat bagaimana caranya? Maka dia kembalikanlah tuh hartanya. Ya, ntar takut ketahuan, ya udah jangan dikembalikan ke sana, kembalikan aja kemana gitu ya. Pokoknya harus dikembalikan. Ya, kemudian dia bertobat. Ya, kalau sisanya, ya setelah dihitung ini yang berkas korupsi dan itu, ya ternyata ada punya harta sendiri dari dulu dia punya yang itu. Kalau itu memang ya mencukupi nisab dan haulnya, maka itu saja yang dizakatkan. Walaupun para ulama ya khususnya di Arab Saudi yang berkaitan dengan harta yang haram ini diantaranya adalah harta riba. Ya, orang-orang Timur Tengah ternyata banyak juga yang menaruh uang itu di bank-bank di Eropa, ya di konvensional, yang mereka mendapatkan ribanya, mendapatkan bunganya berpuluh-puluh tahun, mulai dari kongkongnya dulu dia udah nabung nggak pernah diambil tuh apa namanya bunganya, sehingga menjadi tren orang-orang ini termasuk di Inggris yang kita sebutkan, ya di Swiss juga ada orang-orang Arab banyak menaruh uang di tempat-tempat tersebut kemudian tidak mengambil bunganya, sehingga mereka punya tren, dia tahu orang Barat ini atau bankir-bankir itu tahu bahwa kalau yang namanya orang Arab nggak bakal diambil tuh bunganya berlipat-lipat, nggak diambil-ambil. Sehingga dikhawatirkan bunga yang tidak diambil itu menjadi apa? Kalau dalam Majmu' Fatawa ya Majmu' Fatawa Kuwait dan Arab Saudi ini menyebutkan boleh diambil. Nah ya, boleh diambil bunga tersebut, dikhawatirkan kalau nggak diambil, kenapa? Digunakan untuk mensupport bukan Palestina itu. Nah, ya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan tidak memungkinkan kalau dia mensupport 1 peluru, 2 peluru tadi disebutkan.
Maka ambil saja, kemudian gunakan harta tersebut untuk kepentingan kaum muslimin di negara kaum muslimin. Gitu. Jadi walaupun harta haram, ya ini Majmu' Fatawa, kumpulan daripada fatwa memperbolehkan mengambil, tetapi ya diambil bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dibuatin kepentingan umum. Apa itu kepentingan umum? Jalan, ya, lubang-lubang banyak banget nih, lubang-lubang nih, ya, tutup-tutupin dah tuh, sekolah misalnya, ya, MCK, mandi, apa tuh, MCK, ya, kamar mandi, tempat wudhu, pokoknya itu bisa bikin lapangan dan lain-lain. Nah ini bisa dilakukan, ya, dan bisa dimanfaatkan dari hartanya, tapi bukan untuk zakat, nggak boleh. Ya, zakat itu khusus, ada ketentuan dan syaratnya. Tapi yang terakhir, ya, harta itu harus yang berkembang. Ini agak panjang sebetulnya. Ya, harta yang berkembang. Jadi harta yang nggak berkembang nggak wajib disakatin. Kalau kita sebut ada tadi 5 jenis kekayaan yang wajib dizakati. Tadi ingat ya, 5 jenis kekayaan atau harta yang wajib dizakati. Kalau dia mencukupi nisab dan haulnya, ada 5. Emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, satu lagi rikaz. Maka di zaman modern sekarang, ya, Prof. Didin misalnya membuat buku, satu bukunya Zakat dalam Perekonomian Modern. Ternyata, ya, orang-orang yang hidup di zaman sekarang itu mendapatkan hasil kekayaannya bukan hanya dari yang 5. Betul ya? Kalau dulu identik kekayaan punya yang 5 ini. Orang punya emas, orang punya perdagangan, orang punya peternakan, pertanian, tambang. Sekarang bukan hanya 5 orang tuh kaya. Ya, ada hasil sewa, ada hasil gaji, apa tuh? Rekaman, konten kreator, ya, banyak banget sekarang. Ya, kemudian hasil ruko, ada yang punya ruko, ya, kontrakan lah 10 pintu, wah luar biasa. Wah yang begini-begini nggak disakatin, kesian orang fakir miskin. Dia lihat orang-orang di lingkungannya pada kaya-kaya, nggak didistribusikan kekayaannya. Padahal yang namanya zakat itu, ya, berbeda dengan ibadah sholat. Kalau sholat itu semakin banyak kita sholat, semakin banyak pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat bukan hanya pahalanya, tapi bermanfaat untuk sesama kita. Kalau orang sholat 5 waktu, kemudian dia sholat rawatib, keuntungannya buat siapa? Keuntungannya buat dia diri sendiri, melengkapi kewajibannya, melengkapi yang bolong-bolong, atau di akhirat dia mendapat pahala yang besar. Kalau zakat, ya semakin dia zakat, banyak dia ngeluarin zakat. Pertama, hubungan sama Allahnya baik, hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi. Yang kedua, kepada siapa? Hablum minan nas. Semakin banyak orang yang menginfakkan, berzakat, bersedekah, berwakaf, semakin baik di tempatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'mal malus salih lirrojulis salih. Nikmatnya harta itu kalau dipegang oleh orang-orang soleh. Nikmat harta kalau dipegang oleh orang-orang yang baik, yang soleh. Tapi kalau harta dipegang sama orang yang bukan yang soleh, waduh gak ada baiknya. Contohnya, kalau orang soleh, ya dia punya harta, dia punya tanah, ya tanahnya banyak di mana-mana, ya ada proposal dikasih, ya kan? Atau di situ belum ada masjid, dibangun, ya kemudian dibangun selain masjid, bangun bangunan yang lain, ya tempat bermainnya, tempat sekolahnya, TPQ-nya dan lain-lain. Masya Allah. Makanya ya salah seorang sahabat ya di zaman Rasulullah SAW itu didoain, ini pernah kita bahas nih, didoain sama Rasulullah nggak pernah miskin. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia nggak pernah miskin? Udah pengen dia miskin. Udah dah, ini banyak harta nih, beli kurma busuk dah, biar habis hartanya. Biar orang-orang yang pada rugi itu karena ditinggal,
pada perang Tabuk itu kan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang tinggal di Madinah untuk ke Syam. Ya Rasulullah, ini kering kerontang ya Rasulullah. Belum panen lagi. Ya tungguin dulu biar panen. Nggak, berangkat. Pas pulang, ya kurmanya udah pada busuk, pada rugi. Ya, berburu tuh orang. Begini David, ada yang begitu. Nah, kesempatan saya kaya nih, kata Abdurrahman. Saya beli dah. Yang pada rugi-rugi itu semua nih, kumpulin yang busuk-busuk. Kasih saya dah. Kasih saya. Saya bayarin tuh kurmanya. Bayangin, ada yang mau beli kurma busuk? Nggak ada yang mau. Ternyata di Yaman ada bahasanya COVID. Wah, bahasanya COVID. Yang obatnya, yang vaksinnya harus dari kurma busuk tadi. Mahal harganya. Nggak jadi miskin dia. Masya Allah. Makin mahal. Aduh. Makin kaya. Wah, pokoknya udah pengen miskin. Ya berkali-kali waktu awal-awal dari Madinah juga sama. Hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin ditanya. Ya, oleh sahabat yang yang dipersaudarakan. Pilih nih, ya. Harta saya nih bagi dua. Nih istri saya nih bagi dua. Kan gitu ya. Kata Abdurrahman bin Auf apa? Tunjukkan di mana pasar. Masya Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf salah satu orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi kepala pasar ya di Madinah ketika itu. Walaupun ketika itu dominasi ekonomi masih dikuasai oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi. Tetapi giliran ada pasar baru namanya pasar Ukas, pasar Madinah, ya timbangannya benar, harganya murah. Di sini orang pada pindah dikit-dikit. Ya, awalnya pasar itu kecil, tapi akhirnya besar. Ngiri nih orang Yahudi dibakar di pasar. Bayangin. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi, kalau dibakar, nanti kita bikin yang lebih gede di pintu Madinah. Lebih gede lagi akhirnya. Habis akhirnya penguasaan ekonomi orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu. Karena apa? Karena sistem dan pengelolaannya dikelola dengan baik. Ya, ketika misalnya datang orang-orang muhajirin, ini dalam kitab Rohikul Maktum karya Syekh Syufur Al-Mubarakpuri, Sirah Nabawi yang kedua. Ketika datang ke orang-orang muhajirin ke Madinah, ya ini banyak perbedaan. Perbedaan budaya iya, perbedaan perekonomian iya. Di antara perekonomian itu timbangannya berbeda. Ya, ditimbang di pasar 1 kilo, sampai rumah timbangannya, ya udah berkurang berapa on. Nah, kemudian biayanya juga. Ya, orang jualan di Madinah ketika itu banyak artisnya, bahasanya gitu ya, banyak pungli ini. Kalau ada pungli begitu, kira-kira kosnya naik gak tuh? Naik, mahal akhirnya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman Auf membuka pasar, nggak ada pungli, ya nggak boleh yang namanya dikurangi timbangan. Yang awalnya di situ orang-orang kaum muslimin saja, karena ada menghindar yang di sini, ini nggak benar nih. Karena mereka biasa ya berdagang di Mekah. Orang-orang muhajir itu pandai berdagang, udah biasa berdagang dan nggak pernah berdagang model begini. Akhirnya dibikin pasar sendiri. Tapi sekali waktu orang-orang di Madinah belanja di sana, mantap deh, harganya lebih murah. Ya, dengan kualitas yang sama dengan yang sebelah, harganya lebih murah dikit. Tapi sampai rumah, ya timbangannya sama nih. Ya, kalau di sana beda. Akhirnya dari mulut ke mulut, marketing tuh pindah semua akhirnya ke pasar kaum muslimin. Nah, ini yang menyebabkan perekonomian yang tadinya didominasi oleh orang-orang Yahudi menjadi dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi harta yang berkembang tadi disebut, kalau dia tidak berkembang maka tidak wajib untuk dizakatkan. Contohnya klasik dulu ya. Yang pertama tadi disebutkan ada di antara yang 5 tadi, 5 jenis kekayaan, ada yang disebut dengan zakat pertanian. Ada yang disebut dengan zakat perdagangan. Pertanian peternakan. Peternakan dulu. Kalau peternakan mencapai 40 ekor kambing, maka nisabnya adalah 1 syatan, 1
kambing muda. Ya, kalau mencapai sapi ya, mencapai 30 ekor, maka ya nisabnya sudah mencukupi dan harus dikeluarkan 1 ekor sapi muda kecil. Ya, ini kalau diternak. Sekarang sapi yang sama modelnya, si Abdullah sama si Ahmad tadi punya sapi sama-sama 40 ekor. Kalau 40 ekor, nisabnya 30 sudah mencapai nisab, berarti kalau 40 ekor udah lebih belum? Lebih. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi si Ahmad, dia bukan diternak, tapi dia digembala atau dia apa itu namanya, dibajak, di sawah, dibajak atau disewakan, dibajak. Maka yang yang dizakatkan itu adalah yang diternakkan. Yang dibajak ya, sapi yang buat bajak atau kerbau yang buat bajak, dia nggak perlu untuk dizakatkan. Kok bisa begitu? Kenapa begitu kira-kira? Begitu juga tadi emas, ada emas yang disimpan, ada emas yang dipakai. Ya, ada pertanian. Pertanian tadi kan kalau 520 kg, setengah kuintal, maka dia wajib dizakatkan setiap panen, betul ya? Tapi kalau dia tuh disimpan bertahun-tahun, ada nggak orang dulu punya rumah yang di bawahnya itu panggung? Ya, ada nggak orang dulu nih yang dia itu kadang-kadang nyimpen hasil taninya dan bisa digunakan untuk setahun yang akan datang, 10 tahun, mungkin masih ada kali ya? Ya, masih ada kali kalau di Baduy ya, atau di mana? Ya, dia bilang ini untuk kebutuhan kita, dia nggak pakai beli-beli dah, dia pakai itu aja, banter pakai itu, beli yang lain pakai banter, kan gitu ya? Masih ada. Apakah yang seperti ini dizakatkan? Tuh ada 3 contoh. Emas yang dipakai nggak perlu dizakatin. Ya, pertanian atau tadi beras, gabah yang disimpan untuk dimakan, bertahun-tahun dia simpan, lebih dari 1 ton misalnya, ya lebih daripada 500 kilogram, maka dia hanya perlu menzakatkan 1 kali saja, nggak setiap tahun tuh. Begitu juga tadi peternakan, ya dia udah capai 30 ekor lebih, harusnya dikeluarkan 1, tapi karena dibajak, dia nggak perlu dizakatkan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena kalau dibajak, ya kan, ketika dia bajak itu ada hasilnya nggak nanti? Apa hasilnya? Panen lagi. Kalau dibajaknya karena dia bukan punya sawahnya, dia hanya menyewakan, ada hasilnya nggak? Hasilnya apa? Hasil sewa. Itulah yang dizakatkan. Jadi kagak namanya double zakat. Nah itu dia. Jadi walaupun ya sama-sama punya sapi di atas 30 ekor, nisabnya sudah mencapai, tapi yang ternak harus langsung dikeluarin, yang ini nggak perlu dikeluarin karena dibaca. Tungguin aja nanti apakah dia menghasilkan ya hasil sewa bajak. Ada nggak sih hasil sewa bajak? Ada ya? Ada. Ada lagi misalnya dia punya sendiri sawahnya, ya pasti nanti juga dia menghasilkan padi, maka padinya lah itu yang dizakatkan. Ya berapa ton misalnya, tinggal dikali 5% atau 10%. Ya, maka inilah yang disebut dengan harta zakat yang berkembang atau yang tidak berkembang. Maka dari ya klausul yang terakhir ini, harta berkembang dan tidak berkembang, banyak sekali zakat-zakat yang berubah genetik. Nah, bahasanya begitu. Ya, yang tadinya cuma 5 akhirnya jadi banyak. Kenapa? Karena dia berkembang. Ya, contohnya yang zakat nggak disebutin dari yang 5, tapi sekarang banyak banget. Zakat penghasilan, zakat profesi, ada. Zakat apalagi? Hasil kontrakan, ada. Hasil kendaraan disewakan, ada. Maka itulah hasil deposito, ada. Hasil deposito, hasil obligasi, ada kuponnya misalnya, ada bagi hasilnya, hasil saham, ada capital gain-nya, ya, dan seterusnya. Masya Allah. Maka dari klausul harta yang berkembang, dia bisa menjadi
harta-harta yang lain sehingga dia menjadi subjek daripada zakat. Sekali lagi ya, ini menurut Yusuf Al-Qaradawi yang diikuti oleh para ulama hampir di seluruh dunia sekarang. Dulunya banyak dihujat, ini buku tahun 80. Ketika mengatakan zakat kontemporer yang tadi kita sebutkan, lebih daripada 5, wah udah habis dia. Ya, ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kenapa? Karena zakat itu sama dengan sholat. Zakat sama dengan sholat adalah ibadah ritual yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu lagi ditambah-tambahin. Ya, memang masuk akal ulama mutakhirin kemudian membuat kebijakan dan rumusan yang lain. Ternyata kalau zakat tidak dikembangkan, maka orang yang berzakat semakin sedikit. Kenapa? Karena jenis kekayaan cuma segitu. Sedangkan yang namanya zakat tadi, dia bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sehingga dia bisa bermaslahat, dia bisa menciptakan maslahat untuk orang-orang yang lain. Maka itu Yusuf Al-Qaradawi menggunakan istilah tadi, perkembangan harta zakat atau zakat kontemporer. Sehingga akhirnya tahun 99 diundang-undangkan, tahun 2011 di amandemen, undang-undang tentang zakat di Indonesia. Akhirnya sampai sekarang, itu sudah dilakukan atau sudah diterapkan. Langsung ada yang dipotong, biasanya kan dipotong pajak, ada yang dipotong zakat ya. Kalau yang di lembaga-lembaga Islam, pendidikan Islam atau di kementerian misalnya, yang kementeriannya itu atau lembaga-lembaga yang di atas direkturnya itu sudah membuat surat bahwa gaji akan terus langsung dipotong per bulan, zakatnya maupun pajaknya. Maka kalau yang sudah seperti ini, berarti sudah bersih dari yang sudah kita terima, begitu ya. Walaupun demikian, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Maka untuk menengahinya antara yang pendapat pertama kita sebut yang ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama klasik yang menetapkan zakat itu hanya pada yang 5 saja. Maka ini harus dihormati. Begitu juga pendapat-pendapat ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang sekarang, yang mengembangkan daripada harta zakat itu menjadi banyak. Ada profesi, ada segala macam. Kenapa? Tadi ada pertimbangan maslahat di situ. Maka ini juga perlu dipertimbangkan. Ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya bagi yang sudah punya harta yang 5 tadi, maka dia harus berzakat. Yang punya 5 harta tadi, emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, rikas. Kalau punya melebihi ini nisab haul, maka dia langsung berzakat. Adapun orang-orang yang sekarang yang hartanya bukan dari yang 5, maka dia juga boleh berzakat tetapi dengan nama bukan zakat. Ada nggak yang lain? Instrumen selain zakat ada nggak? Nah, infak, sedekah. Malah ini lebih fleksibel sebetulnya. Kapan saja dia mau kasih, yang penting saya berkeyakinan walaupun ini bukan dikatakan wajib, tapi saya mau mengeluarkan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nggak ada yang larang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuburkan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Masya Allah ya. Jadi ada orang miskin gara-gara sedekah. Kayaknya kagak ada. Yang ada, Masya Allah, makin luar biasa dia. Hartanya dibersihkan, kemudian dia merasa kalau sudah berzakat itu atau bersedekah itu, dia peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dia peduli, orang-orang peduli nggak sama dia kalau gitu. Timbal balik. Orang senang dengan orang yang dermawan. Masya Allah. Nah inilah yang diharapkan daripada zakat dan instrumen-instrumen yang lainnya. Kalau kita bilang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zis, wakaf.
Dia tidak dari zakat, dia boleh dari infak, sedekah dan wakaf. Ya, ini jalan tengah ya ketika kita ingin mendistribusikan harta yang dititipkan kita pada Allah Subhanahu, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu tambahan bagi kita dan kita bisa mempraktekkan dan share kepada saudara-saudara kita. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.